Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia, dan tak lain lagi bersama saya Woro. Perkembangan bela diri di Indonesia saat ini sudah memasuki tahap milenial. Banyak bela diri dari negeri lain yang masuk dan menambah keanekaragaman jenis bela diri di masyarakat. Salah satunya adalah bela diri campuran atau yang akrab disebut dengan mixed martial art atau MMA. Saat ini jenis bela diri ini cukup mendapat perhatian masyarakat Indonesia, dan sekarang sudah banyak atlet atau petarung-petarung MMA dari Indonesia yang bahkan sudah menembus kancah internasional. MMA tidak hanya untuk kaum pria, namun juga kaum hawa. Hal ini terbukti pada sosok seorang Linda Darau, perempuan kelahiran Jambi 5 Februari 1990 tersebut adalah salah satu petarung MMA perempuan Indonesia yang sudah kerap kali mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional melalui bela diri MMA. Bahkan gelar Women's Strawweight Champion pun berhasil diraihnya di ajang bergengsi One Pride MMA. Bagaimana profil dari Mbak Linda, dan penasaran akan sosok sang juara ini? Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Ya. Selamat sore Mbak Linda. Sore Mbak. Senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Linda, dan kehormatan yang luar biasa buat Warta Jawara bisa mewawancarai petarung MMA perempuan terbaik di Indonesia. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Bisa Mbak Linda ceritakan bagaimana awal mula Mbak Linda terjun di dunia MMA ini, yang mengingat image tentang MMA itu di masyarakat adalah bela diri yang super keras gitu. Ya, itu adalah pertanyaan yang sering sekali dapat ke saya ya. Iya. Itu. Jadi sebelum saya masuk ke mixed martial art, Iya. itu saya memang sudah punya bekal bela diri memang. Iya. Kayak seperti boxing. Oh, begitu. Ya, latihan taekwondo juga. Oh. Dan itu dimulai dari saya usia 6 tahun. Begitu. Berarti Ya. sebelum di MMA sendiri, Mbak Linda juga pernah belajar disiplin bela diri tradisional? Ya, kayak seperti kempo, kayak gitu, karate, oke. Ya saya mengikutin itu kan, Iya. karena apalagi saya tinggal di daerah waktu itu di Jambi ya, Iya. yang ada cuman ada misalnya kayak bela diri boxing, silat, taekwondo, karate, itu kan tradisional semua, yang Iya. sedikit modern boxing kan ya. Iya. Waktu itu. Terus saya berlatih sampai saya mendapatkan suatu komit kepada diri saya untuk terus berlatih, memperdalam, dan akhirnya saya terjun memang fokusnya ke boxing waktu itu. Ya, awalnya itu sampai dengan saya sering mengikuti kompetisi, tidak hanya di boxing aja, saya juga terjun ke dunia sansho, bela diri wushu dari Cina ya. Gitu itu. Terus saya juga di sana mendapatkan prestasi juga nasional ya, daerah maupun nasional, sampai akhirnya saya hijrah 2012 ke Solo di Han Academy ini. Jadi saya memang hijrah ke Solo untuk ya belajar. Ya, yang saya taunya memang di Jambi memang belum ada ya. Iya. Saya cuma taunya di Jakarta dan di Pulau Jawa ini, memang di Pulau Jawa ini, dan salah satunya waktu itu sahabat terbaik saya waktu itu Johan, Coach Johan kan waktu itu. 2012 saya ingat sekali, dan saya memulai itu latihan di sini, basicnya jujutsu. Wow. Ya, begitu. Sangat kompleks sekali. Jadi dari 6 tahun sampai sekarang, dari beberapa bela diri ya, yang mendasari Mbak Linda sampai ke MMA ini. Benar. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana tanggapan keluarga waktu Mbak Linda mengikuti MMA ini? Kalau tanggapan kedua orang tua saya ya, almarhum ayah saya, dan saya masih punya ibu kan.
Mereka memang benar-benar support. Yang saya bersyukur itu di situ. Mereka benar-benar support, kakak-kakak saya benar-benar support. Kalau omongan orang lain sih saya nggak peduli ya. Yang penting keluarga kan. Dan keluarga saya itu saya bersyukur sekali, alhamdulillah mereka sangat mensupport. Dan tidak ada, memang kalau kita kan cewek kan, apalagi saya ini anak bungsu dan dari 3 bersaudara dan saya sendiri wanita. Saya sendiri pasti ada lah kalau misalnya orang tua hati-hati ya apalagi kalau bertanding. Apalagi ibu kan. Tapi juga ibu saya memang ibu yang tangguh ya. Jadinya kalau ya tetap hati-hati, tapi kalau misalnya kamu ingin lebih serius, ingin punya prestasi di bidang ini, kamu harus komit kayak gitu itu. Baik. Mungkin bisa Mbak Linda jelaskan seperti apa saja syarat yang mesti dipenuhi bagi pemula yang ingin mendalami MMA, mungkin dari fisik atau yang lainnya, Mbak? Ya pastinya ya, yang pertama itu adalah mental kita menjadi untuk seorang juara itu harus ada. Nah untuk di awal itu kita harus komit dengan apa yang kita mau jalanin ya. Kayak mestinya kita memang kita ingin terjun di dunia bela diri ya, kita harus komit dengan pelatih kita, dengan latihan kita, rutinitas kita setiap hari gitu. Ya harus menjiwai. Ini juga bukan bela diri ini bukan semata-mata cuman bela diri aja, tapi ada artnya kayak gitu itu. Kita harus mencintai itu. Kita harus mencintai apa yang kita kita dalami. Benar. Kita harus yang paling penting adalah komit, percaya dengan sistem pelatih, percaya dengan kemampuan kita kayak gitu itu. Untuk mempercayai kemampuan kita ya kita harus latihan dengan serius kayak gitu itu. Pastinya nggak gampang untuk menjadi seorang Mbak Linda sekarang. Itu butuh proses yang panjang dan ya proses sakit dan suka duka lah kayak pasti gitu ya. Pastinya seperti itu. Kira-kira sudah berapa banyak pertarungan MMA yang sudah Mbak Linda lalui dari pertama kali hingga sekarang? Saya sampai lupa ya, 7 baru 7 ya kan, kita baru memulai kan, makanya saya bilang baru 7 ya. Memang 7 kali saya kalau tidak ada pembatalan fight mestinya lebih dari 7 kayak gitu itu. Tapi yang sudah saya lewatin itu 7 pertandingan di MMA Mixed Martial Art di One Pride ya. Di One Pride. Baik, dari sekian banyak pertarungan di ajang MMA sejauh ini dan membuat banyak pencapaian yang luar biasa. Ya, bisa Mbak ceritakan pertarungan paling berkesan buat Mbak Linda? Pertarungan yang paling berkesan. Yang paling berkesan buat saya itu adalah pertandingan di saat saya persiapan prepare belt ya. Belt One Pride Woman Straw waktu itu. Waktu itu saya ketemu sama Inandia Citra. Dan beliau waktu itu pernah ketemu saya di pertandingan IBC Indonesia Brothers Champion 2016 awal waktu itu. Berarti kan kita rematch ya? Iya. Oke. Pastinya lebih tangguh-tangguh ini. Iya, kita sama-sama melihat perkembangan masing-masing lawan kan, kayak gitu itu. Saya nggak peduli dengan lawan-lawan saya yang lain. Tapi kan tujuan saya memang satu kan. Saya memang harus mendapatkan belt itu dan itu tuh suatu yang pencapaian saya yang harus saya capai, bukan hanya impian aja kayak gitu itu. Memotivasi diri lah ya, kayak gitu itu. Dan apalagi si lawan saya ini Inandia Citra ini adalah bukan yang pertama kali saya ketemu. Jadi yang ini yang kedua kali kayak gitu itu. Nah, itu itu yang berkesan sekali gitu itu. Kita sampai 2 kali fight dan 2 kali saya menang melawankan dia kayak gitu itu. Apalagi kalau dua kali pertemuan fight itu kan satu sama lain udah tahu ini ini seperti ini. Itu yang bikin tapi memang greget situ. Tapi memang pas di pertandingan kita yang kedua, dia lebih tangguh. Wow. Ya, waktu pas di pertandingan pertama 1 round sudah bisa saya lewatin kan. Tapi 3 round. Wow. Itu kan memang luar biasa kan. Berarti prepare-nya kita sama-sama kuat. Gitu itu. Baik, motivasi apa yang membuat Mbak Linda melangkah sejauh ini dan membuat banyak pencapaian yang luar biasa di ajang MMA? Yang terutama memang saya ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita punya suatu wadah untuk putri Indonesia
kita tidak kalah sama dengan negeri lain ya, negara lain, bahwa mereka yang mempunyai faktor-faktor wanita yang bagus-bagus, Indonesia juga harus punya, kayak gitu itu. Dan satu lagi, selama ini wanita image wanita yang lemah enggak, jangan salah ya, wanita itu bisa lebih hebat kayak gitu itu jika tertantang, itu. Saya menantang diri saya sendiri. Menantang limit dari diri sendiri. Benar. Pokoknya no limit. Buat saya itu adalah suatu, jadi motivasi juga kan. Saya harus bisa nih, gitu-gitu. Dan satu lagi saya punya keluarga bela diri. Suami saya orang bela diri. Terus anak juga orang bela diri. Kakak saya juga semua orang fighter, orang bela diri. Dan saya juga di lingkungan bela diri. Saya harus melihatkan, maksudnya, dengan kerja kerasnya kita, semangatnya kita, dan kita di tim yang tepat, jadi aku bisa mencapai ini gitu itu loh. Jadi juga memotivasi banyak orang kayak gitu itu. Baik, disebut-sebut sebagai petarung perempuan terbaik Indonesia. One Pride Indonesia, ya, lebih tepatnya seperti itu. Bagaimana tanggapan Mbak Linda tentang predikat tersebut? Aduh, kalau yang terbaik itu banyak ya. Yang terbaik itu banyak terus terang ya kayak gitu itu. Saya tetap Linda apa adanya, seperti ini aja lah, maksudnya kayak gitu. Orang tanggapan baik saya bersyukur, orang tanggapan tidak baik saya juga tetap bersyukur kayak gitu itu. Karena menurut saya dalam hidup saya itu pokoknya hidup saya tuh tidak ada batasnya kayak gitu itu. Saya selalu berpikir ini baru memulai, ini baru saja dimulai kayak gitu itu. Jadi tidak ada batasnya Mbak Linda untuk mencapai apa yang lebih dan lebih lagi. Iya. Baik, bisa Mbak Linda ceritakan suka duka menjadi seorang fighter MMA perempuan yang di Indonesia bisa dikatakan masih jarang ada. Iya, suka dukanya bahwa di sini sukanya apa ya? Sukanya memang saya orang yang suka memiliki prestasi ya, memiliki prestasi. Dan saya punya impian kayak gitu itu, terus saya harus mengejar itu. Ya dukanya memang di sini, apalagi kita fighter MMA wanita ya. Kadang juga di saat saya sudah gini aja deh, di saat kita sudah ready pertandingan tiba-tiba lawannya mundur. Itu kan prihatin banget buat saya kan kayak gitu itu. Jadi memang belum banyak orang yang mau, belum cukup kuat mentalnya untuk masuk ke arena. Ya. Kalau misalnya kayak latihan cedera apa segala macam, waduh itu udah proses seperti itu. Udah biasa kayak gitu. Gitu itu. Mungkin bisa Mbak Linda sampaikan prestasi apa saja yang sudah Mbak Linda raih sampai sekarang? Yang saya sudah raih memang saya boxing ya, boxing nasional, boxing boxing daerah ya, pasti kan kita tinggal di daerah juga. Terus untuk prestasi di dunia mixed martial art, saya memenangkan 2 kali international fight yang digelar sama One Pride. Alhamdulillah. Terus fight dengan fighter nasional. Terus saya juga dapat beasiswa ke UFC, belajar di sana dengan prestasi saya ya. Wow, itu luar biasa. Iya benar. Gitu itu, dan itu yang saya dapatkan memang banyak saya mendapatkan itu tuh prosesnya panjang banget kayak gitu. Prosesnya panjang banget, dan batu-batu kerikil itu pasti ada kayak itu, badai itu pasti ada, tapi memang kalau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik kita memang harus sabar dan komit kayak gitu itu. Mentalnya cukup baja. Mental baja harus harus dimiliki. Baik, mungkin ada tips dan pesan khusus dari Mbak Linda untuk Sobat Jawara yang ingin menekuni MMA dan terlebih lagi bagi yang ingin menjadi seorang petarung MMA. Tips buat Sobat Jawara pastinya ya, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia yang menonton channel ini, tips saya adalah untuk start di awal, untuk kalian menjadi seorang fighter yang lebih lah, maksudnya bukan hanya sekedar fighter-fighteran, tapi kalian harus punya impian terbesar kayak gitu itu ya. Itu memang harus komit dalam berlatih, ya kan? Komit juga
eh, komit dalam berlatih, terus mengikuti instruksi dari pelatih ya. Itu paling utama banget. Jangan lupa juga kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, harus berdoa kayak gitu itu. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya yang telah diberikan untuk berbincang-bincang. Sangat menginspirasi dan memotivasi sekali apa yang Mbak Linda sampaikan. Mungkin bagi Sobat Jawara yang ingin menjadi seorang fighter MMA, baik perempuan maupun laki-laki, bisa dicontoh. Di sini ada contohnya. Terima kasih. Itu. Sukses selalu Amin. buat Mbak Linda Daro. Sukses semua buat kita ya. Amin. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama Mbak Linda Daro, petarung MMA perempuan terbaik di Indonesia. Ya. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan pengetahuan seputar bela diri dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Semoga Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk Warta Jawara telah meliput kita, meliput saya Linda Darau dengan Akademi, dan tentunya Warta Jawara semakin sukses dan dapat meliput semua bela diri di seluruh Indonesia. Semangat!